Itu kalau untuk melakukan sesuatu praktik bagi sebuah tujuan, pertama memberikan pengalaman kerja langsung atau real, ini sudah pasti. Yang kedua menanamkan etos kerja yang tinggi bagi siswa untuk memasuki dunia kerja secara tinggi dalam pasar kerja global. Ini untuk mengetahui para siswa supaya bisa menyesuaikan dengan apa sih yang ada di lapangan kerja nanti suatu saat nanti. Yang ketiga, memenuhi hal yang belum dipenuhi di sekolah agar mencapai kebutuhan standar kompetensi lulusan. Maksudnya di sini agar melengkapi apa yang diterangkan di sekolah itu, yang namanya teori pasti kurang, berbeda dengan apa yang ada di lapangan. Maka dengan adanya praktik kerja lapangan ini melengkapi apa yang belajar di sekolah. Dan terakhir, mengaktualisasi salah satu bentuk aktivitas dalam penyelenggaraan model pendidikan sistem ganda antara SMK dan institusi pasangan. Nah, ini manfaatnya. Baik, kedua, monitoring ketat 18F, pengelolaan gas, instalasi pengendalian air hujan, lubang biopori, budidaya alpukat, kopi dan durian, pelaksanaan ekoprint, tanaman menjaga konservasi, yaitu PUSPA, geografikal dan perencanaan pembuatan bangunan KPA. Yang pertama, potensial alam yang ada di desa Sepaku. Kita tidak pernah membutuhkan manusia, melainkan manusia yang membutuhkan kita. Baik, karena yang namanya penjelasan di bidang kehutanan selalu dikaitkan dengan 2E, yaitu ekonomi dan ekologi. Kami mulai dengan secara ekonomi. Potensial yang ada di desa Sepakung ini secara ekonomi mungkin bisa terbilang baik, karena di desa Sepakung ini ada interaksi antara pengepul dan juga penggarap, yang dimana lahan-lahan yang ditanami warga mayoritas sayur ini bisa menjadi penghasilan sehari-hari atau per tahun bagi warga. Selain itu ada yang namanya wisata di atas itu, puncak Elomoyo yang didampingi oleh banyak wisatawan. Banyak wisatawan itu asalnya dari mana saja, itu dari Sleman, bahkan ada orang luar negeri untuk saya praktik itu ke Elomoyo, dan berarti ini jadi nilai plus untuk ekonomi di Sepang ini. Nah, ini ada sunrise view. Sekilas gantongnya yang ada di atas ini, wisata ini diadakan itu oleh warga sendiri. Jadi yang memodal itu warga, dibalik lagi ke mereka ekonomi itu saja. Baik, secara ekologi, suatu praktik pada hari itu kami dibagi menjadi 4 kelompok untuk mengikuti para pendamping, Pak Juki dan Pak Hasto dan lain-lain, Pak Albert, untuk mengidentifikasi potensial yang ada di Sepaku. Nah, waktu saya dengan Pak Turut di desa Sepaku ini, mungkin kalau bertani itu sangat bagus, banyak yang ditanami sayuran musim. Akan tetapi secara konservasi, tutupan agroforestry, tutupan kegiatan pohon ini kurang rapat. Maksudnya untuk yang namanya agroforestry itu harusnya ada tanaman kayu atau tahunan dan juga MPPS yang bisa diambil buahnya untuk dijual penutup musiman kabupaten. Melainkan yang ada di lapangan berbeda, tutupan kerapatan pohon monitoringan di peta 18F. Jelas tentang 18F. Nah, jadi peta 18F ini sebenarnya adalah kawasan yang dimiliki oleh Perhutani. Tidak jauh berbeda kawasan yang pernah kami PKL dulu, baru salah satu di Cilemay. Kawasannya dipenuhi dominasi oleh pohon pinus. Nah, waktu kami observasi ke lapangan ini, banyak sadapan, berarti yang dulunya ini katanya dipakai oleh warga sebagai penghasilan utama. Kemudian ada ladang, jadi agroforestry masuk. Sadapan ini mulai ditinggalkan dan cuma dilakukan oleh yang si penggarap harian. Jadi bisa jadi pemasukan juga, ini masuk ke efek ekonomi.
Iropikuma Tukaziba, maka nikmat agama yang manakah perpustakaan. Misalnya kalau membuang sampah di gas, tidaklah ada secuil di muka bumi ini yang tidak dialiri oleh gas, maka kamu sama saja dengan mendustakan nikmat Tuhan. Ini kalimatnya saya ambil dari Profesor Sriana di materian orang Walanda. Nah, jadi das ini ada suatu kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi, di mana air yang berasal dari air hujan yang jatuh terkumpul dalam kawasan tersebut. Das menyimpan dan mengalirkan air hujan yang jatuh di atasnya ke sungai. Ini kaitannya sangat erat dengan yang namanya hidrologi, dan presipitasi, penguapan, evaporasi, bla bla bla. Das ini sangat penting untuk manusia, bahwasanya sumber kehidupan itu pasti dari das. Ketika dasnya bermasalah, tentu manusia juga kena dampaknya. Dan juga rata-rata manusia yang membuat masalahnya. Ya, pembagian das ini cuma ilustrasi. Di nomor 1 ada hulu, Bukit Maraya, biasanya air mengalir dari sini, dialirkan ke nomor 2, area tengah, biasanya aktivitas warga dilakukan di nomor 2, pertanian dan lain-lain, dan akhirnya itu ke nomor 3, ke piring atau ke laut akhir ini. Biasanya sedimentasi yang diakibatkan oleh erosi di nomor 1 mengalir ke nomor 3 seperti yang disebutkan oleh Ibu tadi, mengalir ujungnya ke laut dan nanti akan menguap lagi di proses evaporasi, presipitasi kembali ke bawah dan akan membuat yang namanya siklus hidrologi. Nah, ini permasalahan yang jelas, tidak luput, pasti dampaknya banjir. Nah, produksi tanah menurun ini akibatnya erosi, terkikisnya topsoil, jadi kesuburan tanah mengurangi. Saluran irigasi maksudnya saluran irigasi di sini tersumbat oleh sedimentasi. Nah, ini dokumen terkait. Nah, keempat, instalasi penanganan air hujan (IPAH). Menatangkan sesuatu istirahatmu semaksimal mungkin, percayaan Tuhan tidak akan menciptakan sesuatu yang tidak berguna. Nah, jadi IPAH ini adalah instalasi pemanenan air hujan. Jadi prinsipnya air hujan ditampung ke sebuah kolam, namun di instalasinya ini dilakukan penyaringan agar airnya ini bersih, aman untuk dipakai warga. Ada juga yang dari atas genteng ini dialiri ke kolam sederhana. Instalasi pemanenan air hujan. Bioponik, instalasinya pemanenan. Nah, jadi lubang bioponik ini lubang silindris yang dibuat secara vertikal dalam tanah sebagai metode resapan air. Jadi ini kaitannya dengan pengurusan peningkatan infiltrasi tanah, penyerapan air oleh lapor tanah, waktu pembuatan lubang bioponik, kecil 6. Budidaya kopi dan alpukat kopi ketika otak perlu inspirasi. Jadi 4 buah jenis yang ada di kopi yang dijelaskan itu ada Arabica, Robusta, Liberta, Excelsa. Salah satu yang pernah saya coba itu di Bangjo itu Robusta misalnya. Jadi saat pemanenan biasanya kopi itu bisa sampai 3 kilo kalau pohonnya subur, dan itu masuk ke dalam komoditas penjualan terbaik untuk di agroforestry di Sepaku karena harganya dijamin. Ini kalau pembuatan lubang tanam jadi dan bekal bahkan hanya dengan sebuah daun yang bisa menghasilkan karya. Nah, jadi ekoprint ini sebenarnya teknik mencetak dan pewarnaan dengan menggunakan bahan alami. Saat ini teknik ekoprint mulai dilirik dan berkembang. Ekoprint sendiri ini masuk ke tujuan PKL tadi, memberikan hal yang tidak diajarkan
kali mengenai komplain ini. Jadi prinsipnya ini masuk ke HBK hasil bukan kayu. Buru dari biogalipak. Nah, salah satu terobosan sistem KTA sipil yang sangat biaya. Sebenarnya biogalipak ini nggak jauh berbeda dengan galipak. Dari beda penahan yang membedakan itu antara ukuran bahan. Jadi kalau biogalipak yang kami lakukan ini menggunakan bahan baku, jadi irit biaya. Namun kekurangannya dengan galipak biasa, galipak itu harus dirawat karena kalau kita lihat dari hasil pembuatan biogalipak dari kami, tinggal 1 hari pun pertama sedimennya menumpuk dan juga ada yang ambruk dari biogalipak ini. Kegiatan gitu ya. Bisa. Kegiatan liang. Nah, ini biogalipak yang sederhana, cuma fungsinya sama menahan sedimen. Tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir kembali, kita membuat galipak mau beratus-ratus beribu-ribu, kalau erosi yang di atas erosi terus-terusan itu sama dengan membuang tenaga waktu. Jadi kalau misalkan nanti rekan-rekan atau ini bisa terdapat masalah di mana sedimen selalu menumpuk kayak di rawapan ini, berarti pertanyaannya vegetasi di atas apakah baik-baik saja? Jadi erosinya harus buatan. Tugas sebagai perencanaan atau visualisasi lapangan diadakannya survei diikuti dengan adanya pengukuran di lokasi. Jadi ini sebenarnya seperti survei mengukur berapa sih tinggi lebar, tinggi dan panjang untuk sebuah cerucuk dari pelat atau dari penahan. Jadi saat pembuatan tidak terburu-buru karena sudah memiliki patokan ukuran. Bisa dilihat. Nah, yang bawah ini pengukuran untuk pembuatan cerucuk atau biogalipak. Dan yang di atas itu untuk pengukuran untuk ini daun penahan. Ada pula kami melaksanakan perhitungan untuk pembuatan galipak. Ya, sebelum kesimpulan, mohon maaf, ini dari 10 materi mungkin tidak mencakup semua materi. Ada pula analisis SWOT yang belum kami masukkan karena terburu-buru. Jadi analisis SWOT itu untuk mengetahui strength kekuatan, weakness kelemahan, dan juga ada juga yang namanya perencanaan agroforestry, membuat sebuah kuesioner untuk para penggarap dan juga penggunaan SIP. Nah, jadi kami di sini ada jelasan reklamasi rehabilitasi. Sangat jarang menggunakan yang namanya GPS atau penggunaan GPS SIP seperti ini. Makanya saat kami di sini mendapatkan hal baru, yaitu penerapan SIP di lapangan. Ternyata memang sangat perlu SIP. Jadi kesimpulannya pada kerja lapangan ini kami mendapatkan hal yang berguna, bahkan sangat berharga, sangat disepakati. Mulai memahami arti lebih dari agroforestry. Saat di sekolah kami cuma berpikir kalau agroforestry itu cuma kalangan tahunan, bahwa MPPS, bahwa dari musiman. Ternyata lebih. Salah satunya pencakupan arti warga juga itu termasuk agroforestry. Jadi saat saya menilai dari pengalaman saya di Cermai dan juga di Sepakum ini, kayak yang kedua, rumus kedua itu memang benar. Di saat warga punya hati untuk memiliki, maka mereka akan menjaga. Jadi ada kaitannya kerjasama antara pihak institusi dan juga warga. Warga dapat keuntungan dan juga institusi dapat keuntungan. Dan kami juga memahami cara berinteraksi dengan warga penggarap. Dengan adanya di lapangan, kami sudah memahami sistematis pekerjaan untuk di lapangan kerja esok hari atau kelak nanti. Dan juga kami memahami sebuah teknik yang hanya bisa diketahui oleh hanya diketahui oleh orang tertentu.
Maka dari itu maksudnya teknik yang hanya diketahui oleh orang tertentu itu seperti contohnya mengukur dengan stick sederhana bisa membuat dari plat. Kami masyarakat membuat dari plat, pengukuran itu dilakukan dengan stick sederhana bukan dengan meteran, dan hasilnya juga sama semaksimal dengan meteran. Itu contoh kecil, mungkin ada juga yang lain. Dan juga maka dari itu kami sangat mensyukuri dengan adanya praktik di sepak ini, karena pengalaman kami menambah, dan juga menambah keluarga di sini, dan juga pengalaman dan juga kadang-kadang kita akan bergantikan. Ini terima kasih kepada Bapak Dusun yang menyediakan kediaman untuk para siswa-siswi di sektor kehutanan, Bapak Ibu pembimbing dari CDK Kabupaten Semarang dan dari KTA Sidomakmur selaku pengajar serta pembimbing siswa-siswi SMK selama PKL. Nah, seperti Pak Arif tidak kenal lelah, selalu datang meskipun hujan, tetap datang untuk membimbing dan mengarahkan kami untuk melakukan materi ataupun praktik sebagai pelengkap laporan kami. Bahkan beliau masih menyempatkan untuk mengurusi laporan kami, padahal laporan itu tanggung jawab kami, tapi masih diurusi oleh Pak Arif. Terima kasih Bapak. Juga tidak lupa kepada Bapak Ibu pembina kesiswaan PAMSIS selaku pendamping siswa-siswi PKL, dan tentu untuk siswa-siswi SMK sendiri selaku peserta didik secara praktik kerja lapangan ini, dan dengan melakukan semua kegiatan dengan penuh semangat tanpa bersedih hati. Terima kasih atas sampaikan. Ya, sekian yang kami presentasikan. Mungkin ada pertanyaan, saran, tanggapan, sanggahan dari Bapak Ibu atau ada yang kurang dari kami. Akan bahwasannya manusia dan tempatnya salah. Pertama, tanggapannya bagus sekali. Ini presentasinya bagus sekali. Ya, saya tadi dengan Bumi ini sebelahan. Ini setingkat adik-adik kelas 2 ya Pak? Kelas 2, tapi presentasinya sudah begitu teknis, bisa menyajikan apa ya? Karena kami itu juga merupakan ini ya Pak, wilayah kerja kami. Jadi apa yang didapat, apa yang tergambar di lapangan itu bisa dituangkan dalam bentuk presentasi. Itu sangat luar biasa. Nah, saya juga mengapresiasi karena walaupun saya yakin tadi ada 5 kelompok kan, ini baru 1 kelompok, nanti kalau kelompoknya semua presentasi pasti waktunya akan panjang. Tapi saya yakin kelompok yang lain juga tidak kalah bagusnya, tentunya dengan mungkin mengangkat tema yang berbeda ya. Dan saya juga terima kasih juga Pak Arif ini sudah mendampingi baik lapangan maupun dalam pembuatan laporan. Ya, jadi ini kesempatan yang bagus, pembelajaran yang bagus, untuk adik-adik setingkat SMA ini merupakan embrio, dan ini dipertahankan, ditingkatkan untuk kedepannya. Jadi ini termasuk aset kalian di bidang teknis kehutanan. Dan saya mungkin menanggapi terkait dengan tadi yang agroforestry. Agroforestry tadi di Pager Gedok itu memang masih jauh dari layaknya sebuah agroforestry yang dianggap nilainya bagus, ya kan? Tapi jangan salah, kemarin kan sudah diajak oleh Pak Arif ke dusun yang lain ya Pak Arif ya, di Desa Semakung. Itu sampai ke Gedong Pak? Belum ya? Lewat. Oh, sebenarnya kalau Gedong itu ada kampung ramah air hujan, kampung Prah. Itu sudah diakui oleh Kementerian LHK. Kadesnya sudah diberikan apresiasi dan sering jadi narasumber. Nah, jadi di sana itu hampir 100% itu menampung air melalui pipa, kemudian masukkan ke dalam sumur sampah.
Sepakung. Di balik pahitnya kopi ada doa petani. Kopi Sepakung. CDK 3. Hebat. Kita lagu Kacung Kampret. Oh satu pasti. Kacung Kampret siap jaga negeri. Naik gunung turun gunung. Kacung Kampret gunung gunung. Kacung Kampret sampai Sepakung. Kacung Kampret anak SKMA. Kacung Kampret